wabarakatuh. Hadir bersama kami kembali di tempat yang berbeda dan sangat unik. Salah satu masjid yang sangat bersejarah di kota Solo. Jadi ini ceritanya sambil nunggu buka, jalan-jalan, tapi dengan protokol kesehatan saja, pakai masker. Iya, betul. Insya Allah sama beliau Ustadz Ilyas nanti bisa bincang-bincang, diskusi hangat dan menarik tentang nilai-nilai Islam, terutama tentang masjid. Ya, masjid itu tempat yang sangat sakral bagi umat Islam. Nah, unik lagi, masjid ini tepat di jantung kota Solo. Iya. Dan ini dimiliki oleh Keraton Surakarta. Sekilas bisa memberikan gambaran secara singkat Tentang masjid ya. tentang masjid di masa Rasulullah, kemudian ditarik kembali ke sini karena masjid adalah pertanda kalau Islam itu ada. Iya. Masjid itu adalah pertanda di situ Islam punya kekuatan. Seperti apa, Ustaz? Iya. Zaman Rasulullah. Agama kita, agama Islam ini adalah agama yang mengatur semua lini kehidupan setiap manusia dan terutama juga setiap muslim. Jadi ada pola, ciri itu yang hampir sama dan bisa dikatakan sama. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu diantara yang dibangun pertama kali adalah masjid. Dan kemudian ada rumah. Kalau rumah Rasulullah itu ya otomatis sangat sederhana. Dan kemudian di dekat situ ada pasar. Dan kemudian di dekat situ ada tanah lapang. Atau mungkin kalau di Jawa itu disebut dengan alun-alun. Jadi ada pola itu yang hampir sama di seluruh dunia Islam. Nah, ketika Islam ini datang ke Syam, di sana kemudian dibangun masjid pertama kali. Nah, masjid itu juga sama modelnya. Ada masjid dan kemudian ada rumah sultan atau raja atau administrasi pemerintahan, dan kemudian ada pasar dan ada alun-alun ini. Dan kemudian ketika Islam datang ke Andalusia, Spanyol, Sama ya. itu juga sama. Masjid dibangun dan kemudian ada kantor-kantor pemerintahan dan rumah dinas untuk raja, sultan, dan kemudian ada pasar dan ada alun-alun. Nah, termasuk di Solo ini ya. Sama. Ya, di Solo ini ketika kemudian menjadi kerajaan Islam. Kalau dulu namanya Mataram Islam. Nah, kemudian ketika didirikan Masjid Agung Surakarta ini juga modelnya juga sama ini. Di depan masjid ini ada alun-alun dan kemudian di samping ini ada pasar. Dan di sini ada masjid tempat yang saya duduk ini, dan kemudian di sampingnya ada rumah untuk raja dan juga ada administrasi untuk pemerintahan. Nah, ini sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat muslim dan sekaligus menjadi ciri khas masyarakat muslim. Tapi tentu yang paling bersinar memang idealnya itu adalah masjid. Masjid ini harus hidup 24 jam kali sepanjang usia peradaban Islam di wilayah itu. Makna apa ya yang bisa diambil secara tersirat? Kenapa setiap ada kekuatan politik Islam selalu masjid, kemudian alun-alun, kemudian pasar, dan tentunya ini adalah memang khusus untuk ini ya, untuk kerajaan. Keraton atau rumahnya raja atau makna yang tidak disampaikan dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu seperti apa? Yang pasti ya, bukankah manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami manusia diciptakan oleh Allah ini
dengan tujuan satu, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu panglima-panglima Muslim ketika melakukan negosiasi menjelang peperangan, yang disampaikan oleh panglima Muslim itu melalui utusan-utusannya itu adalah, kami datang ke sini untuk mengajak kalian dari menyembah manusia menuju menyembah Allah yang menciptakan manusia. Nah, itu makna pertama ya, ketauhidan ya. Ketauhidan ini. Tapi untuk bisa menyembah Allah ini kan tidak semudah yang kita telapak tangan kan. Nanti mesti ada yang menentang. Nah, ketika ada yang menentang, maka dibutuhkanlah sebuah kekuatan, yaitu kekuatan politik ini. Di sini dilambangkan dengan seorang raja, sultan, atau sebuah pemerintahan. Nah, kemudian nanti ketika terjadi masalah di kalangan umat Islam, itu nanti ada hakim yang kemudian mengendalikan. Nah, mereka itu kan manusia semuanya, butuh makan. Maka di dekat situ juga dibangun pasar. Iya, nah, tapi kan makan ini kebutuhan fisik ya. Nah, terus ada lagi kebutuhan jiwa, rohani. Kebutuhan jiwa dan rohani ini kan bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga butuh refreshing. Rawihul quluba sa'atan ini. Jadi hiburlah hati kalian itu sesaat demi sesaat. Maka di situ dibutuhkan alun-alun, tempat untuk berkumpul, berjalan-jalan, rekreasi, berkreasi ini. Dan itu bisa menjelang ibadah di masjid atau setelah ibadah di masjid ini. Dan mungkin waktu-waktu tertentu ada pertemuan ini. Jadi bentuk bangunan dalam Islam dengan pola seperti ini tidak main-main ini. Ada filosofi yang mendasar, mendalam, dan menyeluruh, mulai dari dunia dan surga akhirat. Termasuk ini kan mengindikasikan Islam itu tidak boleh terlepas dari kekuatan politik itu sendiri, karena itu akan melahirkan kekuasaan. Iya, betul ya. Kemudian dari kekuatan ekonomi, betul. Kemudian juga dari kekuatan yang lain yang semuanya itu malah sumbernya malah dari keberadaan masjid. Termasuk yang tidak lepas dari adalah pusat-pusat hiburan. Pusat hiburan. Tapi tentu kalau di sini kan hiburan yang maksiat tentunya. Nah, pusat-pusat hiburan, rekreasi, ada untuk pertemuan sesama warga Muslim atau mungkin dengan warga-warga selain Islam. Nah, dilambangkan dengan adanya alun-alun itu. Karena mungkin juga dari segi segi budaya, karena juga kita tidak bisa pungkiri budaya Timur Tengah itu saya kira tidak sama dengan budaya yang ada di Nusantara, gitu kan? Kalau kemudian ada mungkin makna yang lain dalam strategi berdakwah, ya kan? Biasanya kan masih ada kontroversi. Oh, ini tidak boleh, ini bid'ah, nggak sesuai dengan contoh Rasulullah. Padahal dakwah itu butuh strategi. Contoh, mungkin dalam sebuah masjid ada masih berapa ya? Itu kan tempat wudhu itu selalu ada apa bahasanya? Air itu kan, untuk cuci kaki. Mungkin kan zaman dahulu orang-orang kan banyak yang nggak pakai sandal, masih jeblok supaya suci itu kan. Mungkin ada mana yang lain kan untuk strategi dakwah khususnya di tanah Jawa. Kalau kita bicara hukum fikih fikih itu ada fikih dakwah, ada fikih ahkam ada fikih yang membahas tentang hukum-hukum, dan kemudian ada lagi sampai ada fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf itu berkaitan dengan akhlak ketika dia berbeda pendapat dengan orang lain. Nah, kenapa disebut fikih? Fikih ini bukan hanya sekedar orang itu paham. Fikih itu artinya pemahaman yang mendalam. Maka pemahaman yang mendalam itulah disebut dengan fikih. Nah, dalam hal fikih dakwah itu pasti bicara tentang proses. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sebagai contoh saja apakah orang membaca Quran salah itu adalah salah? Nah, itu jawabannya kemungkinannya ada dua toh. Kalau dilihat dari sudut sisi tajwidnya, orang membaca Quran salah itu salah.
Tapi kalau dilihat Sakleknya. dari konteks belajar, orang membaca Quran Dapat pahala. itu dapat pahala. Membaca Quran salah dapat pahala. Kenapa? Karena dalam konteks belajar, man qara'al Qur'ana fahuwa yutati'u. Ya, ya. Siapa yang membaca Quran terus dia salah-salah, Ya. maka salah 1 kali dapat pahala, salah 2 kali dapat pahala. Ya. Meskipun salah-salah, kenapa? Konteksnya belajar. Dan Berarti- mungkin juga dalam hal dakwah juga sama. Ya. Orang itu tidak bisa dihakimi, dihukumi dengan sudut Kesalahannya. dari sisi masalah hukum fikih saja. Nah, kalau memang dia masih proses, ya itu tidak salah. Kebetulan ada kasus juga ini yang viral. Iya. Seorang ustadz kemudian membaca kitab kuning, Iya, tapi ternyata memang salah. Itu sebenarnya ada 2 sisi ya, iya, yang harus bisa dipandang secara bijak. iya, Ya jadi itu memang salah kalau dalam hukum nahwu shorof salah ya. iya salah. Salah, karena akan berbeda artinya. Tapi kalau dalam segi belajar, apalagi dia seorang dai yang punya kewajiban Untuk belajar, untuk belajar, ya saya kira tetap dapat pahala. pahala. Nah, tergantung pada tadi konteksnya. Dia konteksnya belajar atau dalam konteks mengajar. Nah, kalau mengajar salah, ya mestinya belajar dulu lah. Belajar lagi gitu ya. Belajar dulu sebelum mengajar. Tapi kan mengajar itu kadang-kadang masuk dalam proses Belajar. Ya. Jadi nggak ada yang disalahkan ya. Sebenarnya tidak ada yang salah ini. Nah, ambil yang hikmahnya salah semuanya. adalah yang suka menyalahkan tapi tidak Mau belajar. solusi apa-apa Tidak mau belajar. dan tidak belajar. Baik Ustaz, ini unik, kita masih ada di Masjid Agung Surakarta ya. Iya, Banyak betul. hal-hal yang saya kira menarik untuk dikaji. Mudah-mudahan waktunya cukup, ada Iya. beberapa waktu lagi. Ada beduk, ada kentongan, dan ada hal-hal yang sangat bernilai tradisional Iya. ya masih terjaga di sini. Mungkin bisa diberikan ini Ustaz, pemahaman gitu ya, supaya sebagai umat Islam kita harus memahami ada namanya fikih dakwah, ada namanya strategi dakwah. Jadi tidak selalu kemudian semua pada satu kacamata salah, atau malah tidak mau belajar supaya lebih baik lagi. Jadi itu saya kira perlu penjelasan. Iya. Berkaitan dengan beduk atau kentongan, memang banyak kita jumpai ya di Iya. Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini. Kalau melihat dari sejarahnya, itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Ada Sejarahnya. untuk menarik gitu. Menarik. Tidak mungkin ya. Bisa jadi beduk dan kentongan itu bukan untuk memanggil orang sholat, tapi untuk memberi tanda masuknya waktu sholat. Nah, tanda masuknya waktu sholat itu adalah dengan suara beduk itu yang bisa terjangkau hingga berkilo-kilo. Tapi untuk memanggil orang sholat, ya tetap menggunakan azan. Jadi beduk dan kentongan itu hanya untuk memberi tanda waktu masuknya waktu sholat. Karena zaman dulu kan belum ada pengeras suara ya. Iya. Tidak seperti sekarang. Iya. Wallahu alam. Dan kita sebaiknya kita husnudzon saja ya, bahwa itu adalah proses untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, selanjutnya tugas ustaz zaman sekarang itu untuk menyempurnakan lagi agama mereka. Karena kalau untuk menyalahkan gampang, tidak perlu belajar sudah bisa menyalahkan orang. Tapi untuk mengajar itu yang harus belajar. Iya, betul. Masya Allah. Saya kira sangat banyak sekali yang perlu untuk dikaji, cuma karena waktunya sudah cukup ini ya, cukup karena harus akan ada buka puasa. Iya. Tidak bisa untuk kita perpanjang Ustaz. Insya Allah setelah ini kita bisa ngopi beneran buka puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.